Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, anak-anak silakan diperhatikan kebersihan lingkungan sekitarnya, laci-lacinya. Oh iya, untuk anak yang duduk di belakang itu silakan pindah ke depan ya. Iya, Pak. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada pembelajaran yang pertama kali ini pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, ini pembelajaran yang pertama ya. Perkenalkan dulu, nama Bapak Muhammad Ismail Ma'ruf, bisa dipanggil Pak Prof gitu aja ya. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, apakah ada temannya yang nggak masuk hari ini? Iya, Pak. Ada. Oke, pada itu kita absen ya. Atas nama Fatah Rahman, Iya. kemudian Fadilah, Hadir. kemudian Ustaz Sana Foto ini. Hadir, Pak. Nah, yang udah Siti Nur Fatimah. Hadir. Oke, kira-kira temennya yang nggak masuk ini kenapa? Ada yang tahu? Pak. Ada sunatnya? Ada. Oh, oke. Makasih. Oke. Setelah absen, mari kita lanjutkan pembelajaran dengan berdoa. Mas Fatah bisa memimpin doanya? Silakan. Mari teman-teman doa dulu, doa mau belajar. Billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk selanjutnya pada materi pertama ini, apakah anak-anak sudah tahu kita akan belajar tentang apa? Belum, Ada, Pak. Pak. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari Quran Surat Al-Furqan ayat 63, kemudian Quran Surat Al-Isra, dan hadis terkait mengenai hidup hemat, rendah hati, dan sederhana. Oke, untuk mengenai Quran Surat Al-Furqan, apa ada yang sudah hafal? Belum. Nah, kalau gitu silakan dibuka buku paketnya. Mengenai tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, apakah ada yang bisa memberi contoh dari masing-masing tersebut? Ayo silakan, ada yang bisa beri contoh? Oke, materi hari ini Quran Surat kemudian Quran Surat Al-Isra, tentang rendah hati, sederhana. Oke. Dari masing-masing tiga ini ada yang bisa memberi contoh mengenai rendah hati, hidup hemat, dan sederhana. Coba sebutkan salah satu bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang hidup hemat. Nah, silakan. Itu contohnya mematikan air keras setelah digunakan. Oke. Terus ada lagi? Terus contoh yang lain mengenai hidup sederhana. Saya tidak berlebihan dalam membelanjakan uang. Oke. Nah, terus yang lain tentang rendah hati. Mungkin tentang ini cara berlaku terhadap orang tua. Ada yang bisa menjelaskan? Coba anak-anak. Oke, rendah hati. Mengenai rendah
tentang tata krama kita kepada orang tua, kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan tidak berperilaku sombong seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada mata pembelajaran ini kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti anak-anak bisa menghafal, membaca, dan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Furqan ayat 63, Quran Surat Al-Isra ayat 27 yang tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana, dan implementasinya pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai hidup hemat, dan kita akan membaca ayat yang berkaitan tentang hidup hemat, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nah, kemudian kita akan menghafalkannya, tapi sebelumnya silakan didengarkan dulu. Bapak Guru akan membacakan ayat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan dulu ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafuron. Oke, setelah ini ayat-ayatnya akan saya potong-potong, nanti silakan anak-anak mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Oke, silakan ayatnya ditulis di buku anak-anak nanti biar makin masuk hafalannya. Saya kasih waktu 5 menit, kemudian habis itu kalau untuk salah satu anak untuk maju. Baik, sudah. Silakan salah satu anak, Mas Fatah, masuk ke depan untuk membacakan ayat tersebut. Surat Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Baik, terima kasih. Kemudian silakan Bapak bacakan terjemahnya, nanti dituliskan di bawahnya ya. Ya, Pak. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, kemudian mari kita bedah perkataannya. Inna, sesungguhnya, al-mubadzirina
orang-orang yang pemboros itu kanu, mereka adalah ikhwana, saudara syayatin, setan. Wa kana, dan adalah asyaitonu, setan, lirabbihi, kepada Tuhannya sangat ingkar. Nah, kemudian ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam, atau mereka sebelum lahirnya Nabi Muhammad dan diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah, mereka suka sekali berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat, kemasyhuran, dan kehormatan dapat dilihat dari kemampuan dalam berfoya-foya dan menggabungkan hartanya untuk berpesta pora. Nah, dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah SWT. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau memberi, berbagi, dan bersedekah. Dan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki menjadi bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian di samping memberi contoh hidup sifat hemat, Rasulullah juga memberikan teladan agar kita menjalani hidup dengan kesederhanaan. Nah, ada salah satu hadis yang artinya dari Abu Umamah, ia berkata, pada suatu hari di sisinya sahabat Rasulullah SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksud adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian ada yang dapat menyimpulkan materi pada pagi hari ini atau memberikan refleksi sedikit? Salah. Dari materi pada hari ini tadi dijelaskan kalau orang yang boros itu saudaranya setan, jadi kita harus hidup hemat dan sederhana dan tidak berlebihan. Oke, bagus. Ada yang kamu jelaskan yang lain? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan pada mengenai materi pagi hari ini? Kalau tidak, sebagai bahan evaluasi, Bapak akan memberikan tugas, silakan dikerjakan mengenai pilihan ganda pada halaman 127 sebagai bahan untuk penilaian ulangan harian. Silakan dicatat, nanti minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Pak. Untuk menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa materinya diulang kembali di rumah, dipelajari, dibaca-baca kembali, kemudian ayatnya juga dihafalkan dan juga mengerjakan tugas yang telah diberikan. Dan terakhir, silakan dipelajari bab yang akan kita bahas minggu depan. Silakan dibaca-baca terlebih dahulu agar pembelajaran di minggu depan dapat berjalan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.